Hai, saya Chandra Sopandi dari Bengkel Bubut Master Cendana Bandung. Kali ini akan memperkenalkan inovasi terbaru, tracker sedot dan dorong untuk 45 macam motor, nyaris untuk semua motor. Dan ini adalah contoh crankcase motor ereking. Kita langsung ke proses pembukaan krek as. Ya, kita pasang platnya. Lalu kita lihat nanti di manual guide yang saya sertakan apabila Anda membeli produk ini. Nomor 4 adalah ereking. Kita cari nomor 4. Nah, ini 1 2 3 4. Kita paskan baut yang telah disediakan dengan drat yang ada di crankcase. Ya, kencangkan keempat baut. Oh ya, apabila Anda membeli produk ini, saya sertakan detail tentang fungsi masing-masing dari alat bantu di produk tracker sedot dorong ini. Yuk, setelah keempat baut sudah dikencangkan, kita ambil tracker dorongnya. Sederhana bentuknya. Ya, kita pasang di baut yang sudah disediakan untuk tracker dorong. Kencangkan mur yang bagian bawah. Mur bagian bawah ini saya fungsikan agar baut itu tegak lurus dan kokoh. Ya, jadi tidak miring. Ambil kunci 22, putar ke arah jarum jam, maka akan terdengar bunyi krek krek krek. Itu tandanya krek as terlepas dari crankcase ya. Udah selesai? Tuh, sudah terlepas. Hanya memerlukan 2 menit 45 detik. Nah, simulasi, anggap krek as ini sudah kita ganti stang seher dan lahernya. Kita akan masuk ke proses pemasangan. Yuk kita mulai. Prosesnya diulang dari pertama. Apabila Anda melepas plat ini untuk membersihkan crankcase, kita harus memasang baru. Anggap saja ini kita memasang baru. Ya. Nah, ada tips dari saya selagi ini melepas tracker dorong. Ketika kita memasang krek as, menyedot krek as, pastikan stang seher ada di posisi top ya. Jangan sampai ada di sini. Ini akan merusak crankcase nanti ketika ditarik ya. Ini harus diperhatikan ya. Sudah dibuka tracker dorongnya, kita ambil tracker sedotnya. Yuk, adaptor untuk ereking kita pasang. Ya, sudah. Rumahnya kita pasang. Nah, ini baut untuk penahan rumah tracker dorong biar tidak berputar. Ada 2. Kencangkan baut penahannya. Nah, seperti kedudukan ini bahaya sekali ya. Sesudah tracker dorong terpasang dan siap ditarik, kita harus mengecek lagi ulang ya posisi stang seher.
Nah, ini harus di atas. Yuk kita pasang ring dan pasang drat penariknya. Ring ini jangan sampai lupa terpasang ya. Efeknya nanti ketika kita narik tracker ya, memutar tracker itu berat kalau nggak ada ring. Ambil kunci 24, putar ke searah jarum jam, lihat tangan di bawah, memastikan stang seher lurus ya, lurus, tidak berbenturan dengan crankcase. Tuh terdengar bunyi krek krek krek, tuh tanda itu kruk as sudah masuk ke crankcase. Oh ya, ada tips. Kalau kita memasang kruk as, kita sedot maksimal ke arah kiri. Kalau sesudah dipasang crankcase di sebelah kanan ternyata tidak center, itu mudah. Kita pasang lagi tracker dorong, lalu kita dorong sampai keadaan kruk as itu center ya. Jadi tipsnya kita tarik dulu semaksimal ke kiri. Kalau ternyata lebih banyak ke kiri, gampang, kita setelah crankcase-nya yang sebelah kanan terpasang, kita tinggal dorong balik ya sampai di tengah-tengah. Nah, saya hanya membuat video tentang tracker sedot dan dorong ini di RX King dan di Motor Sion dikarenakan terlalu banyak item. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan, membuat film semuanya. Semua proses kerja semua motor sama, hanya yang berbeda itu Xeon. Xeon itu ada di kanan ya, jadi saya bikin untuk RX King dan Xeon itu udah cukup. Kita akan membuka Xeon ya, kruk as Xeon. Kruk as Xeon ini bentuknya ya, bentuknya agak aneh soalnya dia ada di bawah, lalu ininya tidak beraturan ya tingginya. Maka langkah pertama kita ambil dulu bos yang sudah disediakan, bos pengganjal, bos panjang di situ. Oke. Dua bos sedang, oke. Ya. Satu bos pendek ya. Nah, kita lihat ini petunjuk pemakaiannya ya. Xeon Yamaha ada di nomor 24. Yuk. Ada angka 24. Nah, kita tinggal cari ya angka 24-nya ya. 24, 24, 24, 24. Oke. Ya. Pasang baut ya di tadi di keempat nomor tadi. Jadi tiap masing-masing motor itu ada yang 3 baut, ada yang 4 baut ya. Tinggal kita melihat ini pedoman petunjuk pemakaiannya. Karena kruk as Xeon ini dia sebelah bagian kanan ya, ini terbalik dari motor biasa, dan kruk asnya ada di bawah tuh ya. Jadi kita tracker dorongnya pasang sip. Nah, cukup ditempel di situ. Pasang baut yang udah disediakan. Kalau pada contoh yang RX King ini bautnya dia tinggi ya, tinggi. Karena kruk asnya ada di luar dia. Jadi yang mendem kayak gini ini cukup pakai baut yang pendek secukupnya. Praktis sekali kan?
Pasang tracker sedot, ya putar. Nah, sesudah ada suara truk 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 truk, berarti itu krek as mulai keluar. Oke, sudah tercabut. Tuh, simsalabim. Krek as keluar dengan sehat walafiat, crankcase sehat, krek as sehat, mekanik senang, konsumen senang. Nah, sekarang kita akan demo untuk menyedotnya. Anggap aja ya simulasi. Simulasi, kita sudah bersihkan semua kotoran di ruang bakar sini. Cara kerjanya sama kayak tadi. Jadi kan ini dibongkar ya, karena mau bersih-bersih crankcase. Anggap sudah dibongkar, cara kerjanya sama kayak tadi. Jadi ambil bos, keempat bos, pasang baut. Nah, tinggal pasang. Tetap ini ya tips ya, ini hati-hati. Harus di tengah. Kalau di sini nanti celaka, rusak. Ganti tracker dorongnya dengan tracker sedot. Ya. Nah, ketika proses menyedot juga krek asnya ada di bawah. Jadi kita pakai ini adaptornya yang paling panjang. Ini adaptor ada 4 buah ya, sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Nanti ada di manual guide-nya. Oh iya, ya, yuk. Tuh, pasang baut di ini. Ini penahan ya, biar tracker sedotnya tidak berputar. Karena kalau tracker sedotnya berputar, krek asnya tidak tersedot ke atas. Jadi saya khusus menciptakan baut 2 pengganjal ini agar tracker sedotnya diam dan krek as tertarik ke atas. Simple sekali ini tracker yang saya ciptakan ya. Nah, kita ambil ini bautnya. Tuh. Pasang. Oh sip, jelasin dulu ini angkat-angkat. Nah, bentuk baut pendorongnya ini bulak-balik. Ini dikarenakan ini buat Xeon dan KLX nanti. Soalnya KLX itu bautnya sama kayak bautnya ada di dalam ya, di dalam krek as ya. Jadi ini tracker benar-benar multifungsi. Kalau yang Ereking kemarin kan kita pergunakan ini, bautnya ada di ujung sana. Ini temuan cukup spektakuler, satu alat dioperasikan 1 orang dan bisa untuk 45 motor. Terobosan yang spektakuler ya menurut saya ya. Nah, kretek 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 kretek. Hanya bongkar pasang paling masing-masing hanya memerlukan waktu 5 menit paling lama itu ya, proses membongkar dan proses memasang. Mudah-mudahan tracker ini akan membantu para mekanik ya dalam turun mesin. Tak tak. Oh. Satu orang saja dan ringan kerjanya. Nah ini murid saya Asif Firdaus, saya shoot. Udah kok. Udah. Oke. Balikin sip. Masih tetap tipsnya kita kasih.
Jadi dalam memasang krek as gak apa-apa, kita tarik maksimal ya ke arah yang lahar yang berat ya. Kalau nanti jatuhnya tidak center gampang, kita tinggal dorong pas-pasin. Setelah crankcase dipasang, kalau ternyata ini tidak nengah, kita dorong pakai tracker, dorong dipas-pasin biar ada di tengah. Oke, kita bongkar sih. Tuh. Oh iya, nanti ini prototype, nanti ini dicat semua ya. Karena ini untuk demo, saya belum ngecat semua, saya cat anti karat nanti semua ya. Plat dan rumah tracker sedotnya. Lalu kembali ke rumah masing-masing. Asip, wis mangan ora? Ora, pantesan kerjanya lemot. Ini jam 12, waktunya istirahat siang, waktunya mangan. Kata wong Jowo sana. Sederhana sekali tuh. Buka simsalabim. Krek as terpasang dengan sehat walafiat ya. Tuh itu bosnya cabut. Ya, kita lihat balikin sih. Tuh. Udah sip banget, jos, manstab. Oke. Di sesi yang terakhir ini saya akan menjelaskan kelebihan dari tracker sedot dorong yang Master Cendana ciptakan. Kita lihat, ini adalah tracker dorong dan sedot konvensional. Lihat fungsinya. Nah, fungsinya ini dia ini crankcase sereking. Dia hanya 2 baut yang menjadi tahanan. Kekurangannya apa? Apabila kita lubang baut dipakai di motor lain, ini adalah Ninja, maka tidak ada yang cocok, tidak bisa dipakai ya. Lalu tracker sedotnya, ini tracker sedot ini untuk Yamaha, ini cocok untuk Yamaha ngepas karena permukaannya crankcase Yamaha flat. Lalu kita dilihat di Ninja. Nah, Ninja ada tidak beraturan, dia ada yang lebih tinggi, maka nggak bisa dipakai. Kebanyakan mekanik mengakali dengan menumpuk gear di atas. Ini simulasi aja ya. Biasanya gear lubangnya kecil, gear yang lubang kecil. Nah, kelemahan dari sistem ini tidak bisa dioperasikan oleh 1 orang. Kenapa? Harus 2 orang. 1 orang harus memegang gear biar tidak bergeser, dan 1 orang menarik krek as ini. Dan ini sangat rawan terhadap krek asnya. Sedangkan bentuk tracker yang Master Cendana ciptakan adalah flat. Kontaknya sebesar crankcase yang sedang dikerjakan. Kita lihat di Ninja. Kontaknya banyak dan flat. Oke, jadi ini kelebihannya. Lalu kenapa kita harus selalu memakai tracker ketika bongkar pasang krek as? Kalau kita menggunakan sistem pukul, ketika kita memukul, banyak sekali kasus yang dratnya ini rusak. Ini harus diperbaiki di bengkel bubut ya. Pada kasus yang parah ini sampai patah, ini nggak bisa dibenerin, berarti buang krek as, harus beli krek as yang baru. Baut kanan dan kiri seringkali ya. Ini proses ketika memasang. Nah, kerugian proses memasang krek as ketika sesudah di center, ketika dipukul
maka senternya akan berubah, balannya akan berubah, motor nanti menjadi getar. Nah, jadi dengan penemuan produk tracker sedot dorong yang untuk 45 motor ini, saya harapkan semua teman-teman mekanik bisa bekerja lebih rapi, menghindarkan kerusakan yang tidak perlu, biaya yang tidak perlu, ongkos yang tidak perlu. Oh ya, ada satu teknik lagi bagi mekanik yang tidak mau menggunakan tracker. Biasanya mereka dilas, dipanasin sekeliling laher ini, lalu krek asnya dipasang ya. Oke, kelemahan dari teknik ini apabila dilas, otomatis bagian seal sebelah sana. Nah, bagian seal ini kan hancur. Anda bayangkan ketika saya meriset tentang krek as, sumpel krek as ereking, saya itu habis 10 kali bongkar pasang. Kalau menggunakan sistem las panasin ini berarti 10 kali saya harus ganti seal ya. Satu seal aja 35.000 udah sayang, 350.000. Dan pada kasus Ninja, sealnya itu dipasang dari bagian, nah dari bagian sini. Jadi pasang seal baru pasang laher. Jadi nggak mungkin menggunakan teknik pemanasan ini ya. Lalu ada kelemahannya. Ketika ini ada beberapa kasus datang ke bengkel saya, dia masukin pakai sistem las ini. Ketika dicabut, aluminium crankcase-nya napel ke laher, nempel ke laher. Dan ini menyebabkan suaian presan antara krek as, crankcase dan laher itu jadi longgar, harus dibos ulang. Ya, jadi teknik las ini amat kurang efektif lah, berbahaya lah. Lalu kita coba dilihat di crankcase 4 tak. Ini kan karakter crankcase-nya yang full aluminium. Kita lihat yang 4 tak ya. Pada motor 4 tak mayoritas crankcase-nya itu dia ada bos ya, dari iron case, dari besi ya. Nah, pada kasus yang crankcase-nya sudah dibos ulang ya, jadi nggak orsinil, itu bahaya. Ketika dipanaskan, masukin krek as, laher krek as ya, itu rawan copot. Hampir bisa dikatakan itu nanti copot, karena titik pemuaian aluminium itu lebih rendah dari besi ya. Jadi aluminiumnya udah muai, besinya belum. Jadi ini ringan, bisa coplok ya. Jadi teknik menggunakan pemanasan ya, dipanasin ini kurang efektif ya, berbahaya. Nah, ini adalah tracker ciptaan saya dulu ya, tahun 91, 28 tahun yang lalu ya. Ini tracker sederhana karena saya dulu fokusnya morting di ereking Force One ya. Jadi ini untuk Yamaha semua bisa. Kita lihat coba beratnya berapa ini. Yuk. 950 gram. Oke. Kita lihat tracker yang saya desain sekarang ya, yang multifungsi ya. 612, 338 gram ya, lebih ringan. Jadi ini tracker saya ciptakan seringan mungkin tapi kuat banget ya, efisien ya. Jadi saya mempertimbangkan juga untuk rekan-rekan yang ada di luar pulau ongkos kirimnya ya. Jadi saya desain seefektif mungkin, seringan mungkin ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penerangan ya dari fungsi-fungsi tracker ini. Nah, ini produk tracker yang sudah saya cat ya. Sebetulnya kalau kita kerja turun mesin bongkar krek as itu tangan kita dipenuhi oli. Sebetulnya tanpa dicat juga nggak akan karatan karena terkena oli. Ya mungkin berhubung saya orangnya sedikit perfeksionis dan nggak enak ya dilihatnya secara estetika ya. Jadi saya cat dengan sederhana ya catnya biar mengirit pos. Nah, sekarang kita jelaskan fungsi dan petunjuk dari manual guide ini. Oke, ini ada daftar
tracker sedot ya. Oke, diterangi Asif Firdaus, monggo sih. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini ada besi plat 30 kali 23 cm. Plat ini nanti yang buat ditempelkan ke crankcase. Oke. Nah, terus nomor 2 di sini ada tracker sedot Esi. Ya. Nah, tracker sedot yang ini. Nanti buat nyedot kruk as buat masuk ke crankcase-nya. Esi, oke. Ya. Oke. Terus yang ketiga ada tracker dorong esi. Tracker dorong Esi. Ini. Ya. Nanti buat ditempelkan ke sini buat dorong kruk as ngelepas dari crankcase. Ya. Oke. Nomor 4 di sini ada 4 piece adaptor kruk as. Oke. Nah, ini buat nanti disambungkan ke tracker sedot. Buat dihubungkan ke kruk as macam-macam motor. Macam-macam. Nanti kita terangin ya satu-satu. Oke. Yuk. Terus nomor 5 ini ada 4 buah bos pengganjal untuk seon. Oke. Nah, ini. Iya. Ya. Ayo. Nanti ada video tutorialnya. Ya. Seona kita bikin ya tadi ya. Terus ada nomor 6 2 kali baut M8 kali 12 cm. Ini untuk tracker dorong kruk as panjang atau blade. Ya. Nah, itu Nanti buat dipasang ke sini. Iya. Soalnya untuk motor blade nanti kruk asnya nongol panjang dari sini. Iya. Soalnya blade di kanan sih. Iya. Ya kita kasih tahu pemirsa di kanan. Iya. Kruk asnya crankcase-nya rendah, kruk asnya nongol panjang sekali. Ini nyiksa nih blade ini, bikin Koko bikin ininya bikin puyeng ya sih biar kita ya. Oke ya. Terus kita lanjut. Nomor 7 2 kali baut M8 kali 8 cm. Nah, ini untuk tracker dorong kruk as normal. Ya, tunjukin barangnya. Sama kayak tadi. Cuman kalau buat kruk as normal kan kruk asnya nongol di sininya ya dikit-dikit ya. Ya. Nah, jadi kita panjang pakai yang panjang, buang waktu ya. Iya. Oke. Ya, sip. Oke, kita Terus ke nomor 8 1 kali baut M6 untuk bos seon. Iya. Nah, ini paling panjang. Ya, nanti kan ada di cuplikan videonya ya. Sini. Nah, oke. Yuk. Nomor 9 5 kali baut M6 panjang 2 cm untuk baut plat besi dan dudukan tracker sedot. Oke, demokan. Ya, nanti ini ada beberapa baut yang 5 ya. Ini nanti buat ke sini. Ya. Nanti soalnya ada yang 3, ada yang 4 ya, Sip ya. Iya, kok. Oke, ya. Cukup jelas. Yuk. Nomor 9 sudah. Ya, 9. Nomor 9 udah. Iya, 10. Nomor 10 2 kali baut M6 panjang 3 cm untuk baut plat besi bagian yang ada bosnya. Ya. Nah, jadi contoh ada crankcase. Misalnya ada crankcase yang ada bosnya seperti ini. Nah, iya. Ini posisi dratnya kan di dalam. Jadi perlu baut yang lebih panjang. Iya. Nah, betul. Ini. Ya. Jadi semua udah dipikirkan oleh Master Sendana ya. Oke. Terus lanjut. 2 baut M8 kali panjangnya 2 cm. Ini baut untuk tracker dorong seon, KLX atau kruk as yang mendem. Ya. Jadi untuk tracker dorong nanti untuk yang posisi kruk asnya di bawah platnya ini nggak perlu pakai baut yang panjang. Ya. Pakai baut yang ini saja. Iya. Kayak yang kita demo kemarin ya. Iya. Oke, cukup jelas. Yuk, monggo lanjut. Kita ke nomor 12 sih sekarang. Yuk. 2 baut M6 panjang 6 cm. Ini untuk bos pengganjal seon. Oke, nah, coba. Ini dibuat ke sini. Ya. Ini udah didemoin kan di video seon ya. Sudah. Oke. Terus nomor 13 4 buah mur M8 untuk tracker dorong. Oke. Buat di sini nanti. Yuk. Jadi ketika nanti masang tracker ini, ketika ketinggian sebelah sini sama yang sebelahnya udah pas, nanti dikunci pakai mur supaya nggak goyang. Ya, oke.
perfect ya. Ya. Kita nyiptain segala sesuatu ya. Oke. Ini dikasih 4 buah buat yang panjang dan pendek ya, baut 12 dan 8 ya. Jadi kita nggak mau pelit-pelit, betul? Ya. Jadi nggak usah bongkar pasangkan, Ya. betul? Ya. Yuk, sekarang nomor 14. Baut adaptor M8 x 125 ke M10 x 125. Untuk KLX Untuk ini sih. KLX, ya. Yuk. Bentuknya seperti ini. Nah, besar sebelah. Sebelah. Nanti kita jelasin ya. Ya. Oke, yuk. Lanjut. Nomor 15 ya. 14 buah ring. Oke, Ini. nah ini. Coba jelasin sih. Nah, ini Singkat ada aja. ring ini. Di sini misalnya ada kita mau bongkar kruk as sebuah motor, terus posisi lubangnya dapat yang besar-besar seperti ini. Ini perlu ring yang gede dulu. Oke. Nah, baru ring yang kecil Ya, biar kokoh lebih ya. kuat ya, kokoh. Terus baut. Nah, Jadi tekanannya menyebar ya. Iya. Jadi nggak ngejeblos ya. Ya. Oke. Yuk, kita lanjut. nomor 15 udah ya. Nomor 16, 16. ring diameter 40, tebalnya 20 mili untuk ganjal tracker sedot blade. Nah, yang tadi. Yang tadi ya, Ini. yang didemokan. Iya. Oke. Nah, Lalu selanjutnya nomor 17, 2 kali baut M6 panjang 4 cm. Ini baut pengunci tracker sedot blade. Nah, buat ke sini. Nah, iya. Nah, soalnya kan panjang itu ya. Ya. Jadi kalau pakai yang tadi Yang ini itu nggak kurang kena. panjang ya. Kurang panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas fungsi adaptor. Oh ya, ada koreksi, ada yang ketinggalan. Adaptor tracker sedot ini ada 5 jumlahnya ya. Sekarang kita terangkan, monggo sini. Nah, tracker sedot ini di bagian adaptornya ini bagian belakangnya threadnya sama. Yang 4 pendek ini. Ini 16 kali 2 semua. Buat Yang ke ini sini. juga sama kan, 16 Ya, yang ini beda. Iya. Ini buat ke sini nantinya. Ya, sama ya, Ya. semuanya. Nah, bedanya adaptor ini tinggal dibalik saja. Nah, ini ukuran drat sebelahnya yang beda. Ya. Nah, Oke. untuk yang ini yang paling kecil. Iya. Ini dratnya ukuran 10 kali 125. Iya. Ini buat dipasangkan ke kruk as ke bagian magnet Satria 2 tak. Oke. Dan nantinya buat dipasangkan yang baut ini. Ya. Nah, ini nanti buat dipakai ke KLX yang sini. Ya, KLX. Ini 8125. Ya. Ya, Multifungsi ya, Ya. kita ciptakan ya, menciptakan alat multifungsi. Ini seperti ini nantinya. Ini buat narik magnet. Ya. Narik kruk as bagian magnet KLX. Oke. Nah, terus selanjutnya yang ini ukuran dratnya 12 kali 125. Ya. Ini buat ke drat magnet umum. Umum ya, Yamaha, Yamaha. Erek King, Erek Jet, Force One, Iya. rata-rata umum ya, Iya. 12 kali 125 ya. Ya. Ini juga sama berarti Sama seperti ini. ya, pasang situ. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya ini 14 kali 1,5. 1415. Iya. Oke. Buat apa nih sih? Nah, ini buat ke bagian puli motor Honda Beat, Honda Beat. Honda Ya. Vario 110. Soalnya bagian Bagian kiri ya, iya. yang puli bagian kiri yang Iya, beratnya yang ya. beratnya. Oke. Terus yang terakhir ini 14 kali 1. Ini buat dipasangkan ke bagian kruk as kanan Honda Blade. Ya, ke kanan. Ya, Yang kata Koko tadi nyiksa ya, ini Iya. untuk blade. panjang. Udah tadi. dibikin sama Koko nggak dibikin, motornya lumayan banyak. Jadi takut kena demo nanti Koko kalau ini nggak bikin ya, Iya. diprotes nanti. Oke. Nah sekarang ke yang ini, yang buat Nah, yang ini Xeon. terakhir nih buat Xeon. Nah, untuk Xeon ini beda. Jadi posisi murnya nanti bukan di sini, tapi di sini. Ya dibalik ya, di Nah, atas dibalik. ya. Nah, ini buat masuk ke sini. Ya. Master Cendana benar-benar multifungsi Nah, ya. sebelahnya baru buat yang ke bagian Keras, magnet. Nah, keras ya. bagian magnet Xeon. Oke. Ya, udah kok itu aja. Oke, cukup jelas ya, pemirsa. Penjelasan dari fungsi semua alat-alat pembantu dari tracker sedot dorong ini.
Oh ya, saya akan jelaskan lagi di lubang-lubang ini kadang ada yang 2 nomor ya. Monggo sih. Ini contoh. Nah, ini contoh di lubang ini ada angka 8 sama 16. Oke. Nah, ini maksud dari dua angka ini berarti untuk satu lubang ini bisa dipakai buat ke motor nomor 8 sama nomor 16. Oke, kita Tinggal lihat. kita lihat di sini nomor 8 apa? Suzuki Satria FU 150. Dan nomor 16 bisa dipakai ke motor Kawasaki Blitz atau Blitz R atau Blitz Joy atau KZ atau KSR atau Katrit. Ini banyak ya, satu Iya. mal banyak motor. Iya. Oke, yuk satu contoh lagi lagi. ini lubang yang ini ada angka 4 sama 6. Mm-mm. Berarti bisa dipakai buat ke motor yang bernomor 4 sama 6. Tinggal lihat di sini. Nomor 4 ada RX King atau RXS. Ya. Ya. Terus nomor 6 Mm-mm. Honda Beat dan Honda Vario 110. Iya. Itu contoh saja. Oke. Jadi biar nggak bingung ya pemirsa ya. Jadi kalau ada yang dua nomor berarti itu buat 2 motor. Kalau 3 nomor nggak ada ya Sip ya? 3 nomor udah dipisahin contohnya. Mana? Ada sampai ada 3 nomor Ada ini. Oh iya Ini tuh yuk 10. contoh. 1 sama 15. Oke, yuk. Dipisahin. Yuk kita demo lagi. Nomor 10, 10. berarti buat Honda Sonic 125. Oke, nomor 1. Terus nomor 1 ini buat Kawasaki Ninja 150. Terus nomor 15 buat Suzuki Smash sama Titan. Oke, Nah, ya. ya. Jadi mengenai pengetahuan cara penggunaan produk ini pemirsa sudah jelas ya, sudah paham ya. Oke. Oh ya, ini berat dari keseluruhan produk ini kira-kira ini 5,5 kilo ya. Ini kalau dengan packing jadi 7 kiloan ya. Ini juga saya ulas karena saya tahu banyak customer yang dari daerah terpencil jadi ongkirnya mahal ya. Jadi saya mempertimbangkan ini juga, dan ini tuh plat tebal 8 mili ya. Jadi kokoh. Nggak akan nggak akan jadi melenting ya. Ini kokoh ya. Oke. Oh iya, bagi pemirsa yang mempunyai motor di luar daftar yang sudah ada ini, ataupun motor-motor baru yang nanti keluar ya, yang belum ada di daftar ini, silakan informasi ya ke saya. Apabila Anda sudah membeli tracker ini, lalu ada motor baru, keluaran baru yang Anda punyai dan ingin dibuat, silakan kirim balik ke saya, itu gratis. Biaya pembuatan mal ininya gratis ya. Paling Anda menanggung ongkos kirim ya. Karena per 2019 per bulan Mei, saya anggap ke 45 tipe motor ini adalah motor yang ada di pasaran ya, yang banyak pemakainya. Kalau misalnya motornya motor aneh, misalnya motor luar cuma 1-2 yang punya, saya tidak buat ya malnya ya. Oke, thank you. Akhirnya riset selama 4 tahun berakhir juga ya. Selama 4 tahun ini saya mengumpulkan kerkas yang pas kebetulan datang ke sini, saya pinjam 1-2 hari, saya bikin malnya ya. Akhirnya beres juga. Ini kerja lumayan ya. Ini kita bikin ratusan lubang ya, dengan koordinat yang sempurna sekali. Karena kalau koordinat meleset ini nanti nggak bisa dipasang juga, dan ini memerlukan imajinasi yang cukup tinggi ya untuk menciptakan alat ini. Pemirsa juga bisa bayangkan, lihat, pusing saya juga sendiri ngelihatnya ya sesudah jadi ya. Lalu saya desain adaptor-adaptor ini biar multifungsi. Jadi saya belajar dari tracker sederhana ini yang saya ciptakan 28 tahun yang lalu. Saya belajar, saya berimajinasi, saya menciptakan satu tracker untuk semua motor. Dan tracker ini sangat bermanfaat sekali ya, yang saya terangkan di depan. Menghindari kerusakan biaya yang tidak perlu. Dan untuk mewujudkan Indonesian look, saya mau berbagi. Kita sebagai mekanik harus kerja itu harus menggunakan alat yang tepat. Istilahnya harus bagus lah, harus apik. Jangan kerja itu asal
menimbulkan kerusakan bagi motor yang sedang diperbaiki. Ya, itu negatif ya. Waktu dan biaya ya jadi nambah ya. Oke. Produk ini saya jual senilai 1,5 juta ya, sudah komplit semua per bulan Mei tahun 2019. Saya meriset tracker ini dari tahun 2015 ya. Ini juga masukan dari pemirsa di YouTube dan di medsos lainnya, kok kalau nge-launching produk cantumin harga. Nah, sekarang udah dicantumin harga ya. Tapi nanti kalau bahan baku naik, ongkos produksi naik, pemirsa juga harus maklum ya. Jangan kok kan di YouTube 1,5 ya. Ya beda kan, Anda paham kan? Lalu 25% keuntungan dari produk ini akan saya sumbangkan ke panti asuhan. Di video yang sebelumnya saya bercerita ya, 5 hari saya setelah mengunjungi panti asuhan ini saya mendapat musibah, dan secara logika seharusnya saya itu mati ya, karena ada mujizat lah ya. Terus ya saya ulangi lagi, saya seperti mendapat hidayah atau wahyu bahwa di sisa kehidupan ini, sisa umur saya ini, saya mencoba untuk selalu berbagi dengan anak-anak yatim piatu ya, anak-anak yang terbuang, anak-anak yang kurang beruntung ya. Dari lubuk hati yang paling dalam, pengumuman ini bukan ingin meningkatkan penjualan tracker ini, tidak. Ini keluar dari hati nurani saya ya. Oke, sampai jumpa di produk selanjutnya. Thank you. Oh ya, jangan lupa bantu like, share, lonceng, subscribe channel Master Cendana ini. Thank you.